Halo teman-teman, assalamualaikum. Kali ini saya mau bikin gulai ayam kampung. Ini enak banget, kuahnya medok. Cocok disajikan pada saat hari raya atau pada saat teman-teman punya ayam kampung di rumah. Nah, apalagi ini ditambah taburan bawang goreng, menambah cita rasa yang sedap banget. Oke, sekarang kita lanjut ke tahap pembuatannya aja ya. Siapkan 1 ekor ayam kampung ukuran sedang. Ini udah saya cuci bersih ya, udah dipotong-potong juga. Tapi cara motongnya sesuai selera aja gedenya. Siapkan santan instan yang 65 ml, mereknya mah bebas ya, mau pakai apa aja. Oke teman-teman, ini ada bumbu halusnya, adanya di sebelah kiri ya. Terus kalau yang sebelah kanan itu bumbu buat cemplungnya. Sekarang kita siapkan bumbu yang mau di blender. 10 bawang putih, 20 bawang merah, 6 cabai merah besar atau keriting, atau bisa juga dicampur dengan cabai rawit biar lebih pedas ya. Siapkan 8 butir kemiri, kalau udah dibelah berarti adanya 16 ya, 16 keping. 1 sendok makan jinten, lengkuas segar kira-kira 1 jempol, terus jahe 1 jempol, biji pala 1 butir. Sebentar ya teman-teman, saya mau kasih lihat dulu besar jahe sama lengkuasnya. Tuh, segede gini ya teman-teman kira-kira tuh. Biji palanya juga agak besaran dikit ya. Kayak gini. Sekarang saya mau sebutin bumbu yang buat dicemplungnya. Siapkan 1 sendok makan ketumbar bubuk. Siapkan setengah sendok makan kunyit bubuk. Siapkan lada bubuk 1 bungkus ya. Terus siapkan juga masako ayam 1 bungkus. Gula secukupnya, garam secukupnya, daun salam 3 lembar, daun jeruk 8 lembar, kayu manis kira-kira 4 cm ya teman-teman. Terus ini ada kapulaga 5 biji, terus 2 batang serai nanti digeprek ya serainya. Nah ini bumbu yang buat di blendernya saya mau iris-iris dulu ya biar gampang ngeblendernya. Ini cabai merah dan kemirinya udah saya iris-iris ya. Terus ini bawang merah, bawang putih, lengkuas, jahe dan palanya udah saya iris-iris juga. Sekarang kita masukkan ke blendernya ya bawang merahnya. Terus bawang putihnya. Jahenya. Lengkuasnya, terus ini palanya ya udah diiris-iris halus juga ya. Terus kita masukkan cabai merahnya kayak gini ya. Masukkan juga kemirinya. Dan masukkan jintennya. Dan yang terakhir nanti masukkan air atau minyak sayur buat nanti di blender ya. Kita blender sampai halus. Oke teman-teman, ini bumbunya udah saya blender halus ya. Sekarang kita siapkan wajan dan isi minyak sayur secukupnya. Terus panaskan minyak sayur, terus kita goreng bumbu yang udah dihaluskan tadi ya. Kita tumis sampai harum semuanya, sampai matang, sampai mengeluarkan minyak. Kita masukkan dulu ini 1 sendok makan ketumbar bubuknya. Kalau teman-teman nggak punya ketumbar bubuk bisa pakai ketumbar biji tapi nanti di blender ya. Terus siapkan juga kunyit bubuk setengah sendok makan. Ini juga sama, kalau nggak punya yang bubuk bisa pakai yang segarnya ya, tapi di blender. Terus siapkan juga lada bubuk ya, 1 saset lada bubuk ladaku. Kayu manisnya dimasukin. Kapulaga dimasukin, daun salam juga ya. Terus ini daun jeruknya ya. Kita aduk dulu sebentar biar enggak gosong bawahnya. Masukkan juga 2 batang serai yang udah digeprek dan diikat simpul kayak gini. Kita aduk semua bumbu sampai tercampur merata. Kita tumis sampai benar-benar matang, harum dan mengeluarkan minyak. Nah ini bumbunya udah mulai keluar minyaknya ya teman-teman, tapi ini belum sempurna soalnya masih sedikit minyaknya.
kita terus aduk, kita gongseng sampai si bumbunya itu benar-benar matang dan minyaknya keluar banyak. Oke teman-teman, ini bumbunya udah mateng. Tuh lihat minyaknya udah ngumplang kan? Ini tandanya kadar airnya udah habis. Nah sekarang kita masukkan ayamnya ya. Nah ini ayamnya udah dimasukin semua. Sekarang saya mau cuci tangan dulu ya, biar bersih nanti pas pegang cutikannya. Terus kita aduk ya sampai si ayamnya ini berubah warna. Sekarang kita masukkan air sampai si ayamnya kerendam semua ya teman-teman. Ini kan ayam kampung jadi agak lamaan masaknya ya, sampai dia benar-benar empuk. Nanti kalau misalkan belum empuk, airnya nanti boleh ditambah lagi ya. Masukkan garam secukupnya, gula pasir secukupnya. Ini nanti kalau kurang boleh ditambah-tambah ya di tes rasa terakhirnya. Kita aduk dulu sampai tercampur merata. Kalau masako atau penyedap rasa nanti aja ya terakhir kalau si ayamnya udah mateng. Kita masak ayam ini sampai benar-benar empuk dan kuahnya mengental. Nanti terakhirnya kalau teman-teman pengen kuahnya encer boleh ditambah air lagi ya. Tapi kalau mau kental, cukup sampai ini surut aja airnya ya. Nah ini ayamnya udah empuk ya teman-teman, udah matang, airnya juga udah surut. Sekarang kita masukkan masakonya atau penyedap rasa lain sesuai selera teman-teman aja ya. Kemudian baru kita masukkan santannya. Sebelum santannya dimasukkan, apinya dikecilkan dulu ya teman-teman. Kita masukkan semuanya yang 65 ml ini. Kita aduk santannya sampai tercampur merata dengan bumbu dan ayamnya. Tapi terakhirnya jangan lupa ya teman-teman, harus dites rasa biar pas rasa gula, garam, dan penyedap rasanya. Kita masak santannya jangan lama-lama ya teman-teman, cukup 1 didihan saja. Nah ini udah mendidih, sekarang kita matikan apinya ya. Oke teman-teman, ini gulai ayam kampungnya udah siap disajikan. Ini enak banget, teman-teman harus coba. Saya jamin semua keluarga pasti pada suka. Terima kasih udah menonton dan semoga resep sederhana ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa di like, di komen, di share, di subscribe ya channel saya. Terima kasih, bye-bye. Siapkan kira-kira 1 ons cabai merah besar campur cabai merah keriting atau bisa juga dicampur sama cabai rawit sesuai selera banyaknya ya. Terus siapkan juga 7 bawang putih, 10 bawang merah, 7 pasang kemiri, 1 tomat matang, kira-kira setengah jempol lengkuas kayak gini ya. Terus siapkan juga ini terasi setengah potong ya kalau suka, kalau nggak suka skip aja. Ini semua kita blender ya. Jangan lupa tangkai cabenya dibuang ya teman-teman kalau mau di blender. Setengah sendok makan garam, 1 sendok makan gula pasir, 3 lembar daun salam. Ini maaf ya teman-teman peot tapi masih bisa dipakai kok. Terus siapkan 7 lembar daun jeruk. Ini bisa 7-8 ya. Terus ini siapkan serai 1 batang nanti digeprek. Penyedap rasa secukupnya, ini saya pakainya setengah bungkus. Terus siapkan juga ini lada bubuk ya, setengah bungkus. Ini semua bumbu yang dicemplungnya ya teman-teman. Jangan lupa ini kecap manis Bango atau merek lain juga boleh ya teman-teman, pakai secukupnya. Kita iris-iris dulu bumbu yang mau di blender, atau kalau teman-teman mau diulek juga boleh ya. Kalau saya biasanya kalau sebelum di blender tuh diiris-iris dulu soalnya biar blenderannya awet.
Jangan lupa terasinya juga ikut di blender ya, biar halusnya sempurna. Terus ini lengkuas juga diiris tipis-tipis kayak gini. Tomatnya dipotong-potong. Sekarang kita potong cabenya. Ini cabenya kalau mau lebih pedas bisa ditambahin cabai rawit ya teman-teman. Mau dipakein lebih banyak juga boleh kalau mau lebih pedas. Oke, sekarang kita mau ngeblender. Ini terasi, bawang putih, bawang merah, lengkuas, tomat, kemiri, cabai-cabean kita masukin semua. Kita blender sampai halus ya. Jangan lupa ini dikasih air dulu ya biar muter. Ini dia teman-teman bumbu halus yang tadi udah saya blender dan udah siap kita tumis. Tapi sebelumnya kita siapkan dulu ayam setengah kilogram. Ini saya pakainya paha atas dan bawah. Ini sebelumnya udah saya buang ya air rebusan pertama yang banyak busanya yang bau itu. Panaskan minyak sayur secukupnya, kemudian kita tumis bumbu halus yang tadi. Ini minyak sayurnya kalau mau lebih banyak juga boleh ya teman-teman. Jangan lupa masukkan serai yang udah digeprek, 3 lembar daun salam, kira-kira 7 lembar daun jeruk, masukkan garam dan gula pasir. Terus masukkan juga lada bubuk ya, setengah bungkus. Kita aduk semua sampai merata. Oh ya teman-teman, kalau masako penyedap rasa nanti aja ya belakangan kalau ayamnya udah matang. Ini semua kita tumis sampai harum merata ya, sampai minyaknya keluar. Nah ini minyaknya udah keluar, tandanya ini udah matang ya bumbu tumisannya, udah harum banget. Tuh lihat minyaknya udah berpisah dari bumbunya, tandanya ini udah nggak ada airnya. Sekarang kita masukkan ayamnya. Kita aduk sebentar. Oh iya jangan lupa kita masukkan kecap manisnya ya. Kita masukkan sedikit aja dulu, nanti terakhir baru kita masukkan lagi kalau kurang manis. Kita aduk sampai ayamnya berubah warna. Kalau ayamnya udah berubah warna dan bumbunya udah tercampur merata, sekarang kita masukkan air secukupnya. Jangan banyak-banyak ya, cukup sampai rata aja. Kita aduk sampai bumbunya merata tercampur dengan air. Kita masak sampai airnya surut. Jangan lupa dibolak-balik, takut ngelengket bawahnya ya. Sekarang airnya udah mulai surut. Kalau ini airnya udah mulai habis ya teman-teman, tinggal bumbu sama minyaknya. Tapi ini belum habis benar airnya. Sekarang kita masukkan penyedap rasanya. Ini saya pakai masako, pakainya setengah bungkus. Kalau teman-teman mau pakainya 1 bungkus, berarti garamnya sebelumnya itu jangan banyak-banyak ya, soalnya masako ini asin. Kita aduk sampai merata, sampai kuahnya mengental banget. Sebenarnya ini ayamnya udah mateng ya teman-teman. Kalau teman-teman mau ada kuahnya kayak gini juga boleh ya, tinggal nanti dipas-pasin aja kurang apanya. Jangan lupa dites rasa. Ini udah saya cobain, ternyata kurang manis teman-teman, jadi sekarang saya mau pakein kecap lagi, biar rasanya lebih mantap. Tambahin kecap secukupnya sampai manisnya benar-benar pas di lidah teman-teman ya. Kita aduk sampai kecapnya benar-benar merata ke bumbunya. Kita masak terus ayam sama bumbunya ini sampai tingkat kekentalan bumbunya sesuai yang kita inginkan. Nah ini bumbu ayamnya udah kental, ini udah matang semuanya, udah enak, udah harum. Ini udah siap kita matikan apinya dan kita siap sajikan. Oke teman-teman, ini ayam bumbu rujaknya udah matang, udah siap disajikan. Terima kasih udah menonton dan semoga resep sederhana ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya dalam keadaan sehat walafiat. Bye-bye.